Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga insya Allah kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Yanuar dari Lasyur Bisodakot yang insya Allah akan membantu kajian pada siang hari ini. Insya Allah kajian hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Ervandoni LC MHI Hafizahullah Ta'ala dengan pokok bahasan yaitu awas ada riba dalam arisan yang insya Allah hari ini akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan arisan. Kajian ini terselenggara oleh Lembaga Amil Zakat Lasyuri Sodako didukung oleh Anfiku, kemudian Arkan Islamic School, KPMI Bekasi Raya, Sekolah Islam Alwi dan Dua Bekasi, Koperasi Mitra Inaya, dan Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah guru kita Ustadz Ervandoni telah bergabung bersama kita. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Yano. Alhamdulillah. Baik Ustadz, insya Allah di sesi kita pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan eh, awas ada riba dalam arisan, dan insya Allah kepada Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini, kita dapat memanfaatkan nanti di sesi tanya jawab, bisa bertanya kepada Ustadz terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, seputar arisan maupun seputar riba, dan juga Bapak Ibu dapat bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan muamalah lainnya di luar tema kita pada siang hari ini. Dan kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa menonaktifkan audio dan videonya untuk peserta perempuan atau ibu-ibu, dan untuk peserta bapak-bapak dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kita pada siang hari ini kepada Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian online Muamalah Madiyah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang awas ada riba di dalam arisan. Arisan ini merupakan sesuatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau kita perhatikan, ini munculnya karena memang ada kebutuhan di masyarakat kita. Di antaranya kebutuhan mereka agar bisa untuk mendapatkan dana ya yang mereka butuhkan lebih cepat. Yang mana kalau mereka dengan menabung sendiri ini akan lama. Tapi dengan arisan bisa jadi dia hanya membayar sekali ya. Sebagian ternyata dia bisa mendapatkan uang yang terkumpul dari para anggota arisan tersebut, sehingga dengan dana yang dia dapatkan tersebut dia bisa memenuhi kebutuhannya. Biasanya masyarakat melakukan hal ini karena memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk dana. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, ya maka arisan ini merupakan secara asal munculnya memang karena ada kebutuhan, dan mereka dengan berkumpul bersama-sama membuat komunitas dan menggabungkan harta mereka berikan kepada orang-orang yang terpilih. Ini menyelesaikan masalah mereka, ya. Apakah untuk permasalahan pembelian barang,
atau ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan dana yang tadi. Sehingga ini merupakan juga sesuatu yang bisa dilakukan solusi dari pinjaman-pinjaman ribawi. Yang mana pinjaman ribawi ya kita meminjam dari lembaga-lembaga keuangan konvensional dan mereka mensyaratkan pengembalian adanya bunga. Sedangkan dengan arisan ini tidak ada bunga. Ya, kita hanya membayar sesuai dengan uang yang kita dapatkan. Nah, dengan demikian perlu kita membahas hukum-hukum berkaitan dengan arisan ini. Ya, karena dia memang sesuatu yang dibutuhkan. Jangan sampai dalam memenuhi kebutuhan ini ternyata terdapat hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Nah, apa yang dimaksud dengan arisan? Kita bahas dulu bagaimana dengan pengertian arisan ini dan pandangan fikih terhadap arisan ini. Nanti kita akan mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan arisan ini. Maka arisan adalah ya sekelompok orang mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang secara rutin pada setiap waktu yang ditentukan, yang mana dana yang terkumpul ini akan mereka berikan kepada orang yang terpilih namanya atau mereka orang-orang yang mereka atur namanya, ya, yang mana semuanya nanti mendapatkan giliran yang sama, mendapatkan dana yang terkumpul tersebut. Nah, dalam tinjauan fikih ternyata ya ada beberapa pandangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan itu adalah titipan. Ya, ada yang mengatakan itu adalah titipan. Di antara yang mengatakan titipan adalah pendapat Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau berpendapat akad ini adalah wadiah, titipan. Jadi orang yang ikut arisan, mereka menitipkan uang mereka ya pada temannya yang mendapatkan arisan. Kemudian pendapat yang lain mengatakan ini adalah akadnya utang piutang. Wallahu ta'ala alam, dari dua pandangan ini kita lihat ya yang mana kalau titipan yang mana barang yang kita titipkan itu tidak boleh dipakai dan tidak hanya untuk dijaga. Sedangkan di arisan ya, uang yang kita titipkan itu akan dipakai oleh anggota arisan yang lainnya. Dan orang yang memakai tersebut berkewajiban mengembalikan senilainya yang dia dapatkan dengan cara mencicil. Maka walau alam dari dua pandangan ini lebih tepat ya akad yang lebih cocok dengan arisan ini adalah akad utang piutang. Oleh karena itu dalam arisan karena ya tadi mengatakan akad utang piutang, maka ada beberapa pendapat para ulama. Dr. Shalih Al Fauzan beliau mengatakan bahwa arisan ini sesuatu yang diharamkan karena di sini ada unsur ribanya, yaitu pada manfaat yang didapatkan bagi orang yang meminjamkan, ya, yang mana dia memberikan pinjaman kepada orang-orang yang terpilih namanya untuk menerima arisan, tapi adanya manfaatnya yaitu suatu saat dia akan juga pasti akan mendapatkan pinjaman. Jadi persyaratan bahwa dia juga akan mendapatkan pinjaman dari anggota lain, nah ini menurut Syekh Shalih Fauzan manfaat yang diharamkan dalam akad utang piutang karena kaidahnya kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya yang didapatkan maka dia menjadi riba. Pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama kontemporer dan diantaranya juga ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi, mengatakan bahwa dalam bahasa Arab ini istilahnya jam'iyah muwazzafin atau al-jam'iyah ta'awuniyah. Jadi
dalam bahasa Arab ini perkumpulan tolong menolong istilahnya secara bahasa, yaitu beberapa orang guru misalkan atau pegawai, mereka sepakat untuk menggabungkan uang mereka untuk diberikan kepada salah satu anggota, dan semuanya yang ikut nanti akan mendapatkan pinjaman juga. Nah, mereka tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, maka ya para ulama kontemporer mengatakan ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada kelebihan yang didapatkan oleh peserta. Ya, semuanya mendapatkan sama. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan, para ulama itu sepakat ya ketika dalam akad utang piutang kalau ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang menghutangkan, ini manfaat ini menjadi riba. Dan ulama yang membolehkan dengan syarat yaitu semuanya mendapatkan sama. Jadi manfaatnya bukan hanya sebagian saja, ya. Manfaatnya tidak didapatkan oleh sebagian saja. Maksudnya begini, yang diharamkan dalam manfaat akad utang piutang itu manfaat yang hanya diterima oleh orang yang menghutangkan saja. Ya. Maka ini manfaatnya menjadi yang haram. Tetapi kalau dalam arisan manfaatnya sama, semuanya mendapatkan, baik orang yang menghutangkan, orang yang meminjamkan, semuanya mendapatkan sama nanti uangnya, nominalnya sama. Nah, sehingga dengan demikian kebutuhan mereka dengan cara meminjamkan uang dan semuanya mendapatkan sama, ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, dan bahkan ini ya merupakan solusi untuk permasalahan pinjaman riba. Nah, maka ya, perlu kita perhatikan di dalam arisan ini ada adab-adabnya tentunya ya. Karena dalam akad utang piutang juga ada adab-adabnya. Contohnya, kalau dalam utang piutang adabnya bahwa berkewajiban membayar utang tersebut. Kemudian juga adabnya ya, memang ada kebutuhan. Karena akadnya utang piutang, kalau tidak ada kebutuhan sebaiknya jangan ikut arisan. Karena dengan kita ikut arisan dan sudah menerima uangnya, ini menjadi pikiran bagi kita untuk membayarnya tiap bulan, ya, akan mengganggu pikiran. Maka dengan demikian, kalau memang ada kebutuhan dan kita mampu untuk bayarnya, bahkan juga kita suatu saat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita memiliki aset untuk menutupinya, maka ini yang dibolehkan. Ya, tapi kalau kita khawatir tidak bisa mampu membayar cicilan bulan, ini akan berdampak zalim kepada orang lain, akan menzolimi anggota yang lain. Ya. Dan juga kita akan berdosa, ya, karena tidak menjalankan kesepakatan dalam akad tersebut. Kemudian realita yang kita hadapi di masyarakat kita, ternyata arisan ini juga dijadikan acara-acara untuk berkumpul. Nah, ini yang realita yang perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Sedangkan tadi yang ditanyakan para ulama dibolehkan karena hanya pertanyaannya berkaitan sekelompok pegawai, mereka berkumpul mengumpulkan uang diberikan kepada orang-orang yang mereka tunjuk, nanti semuanya akan mendapatkan. Hanya itu saja pertanyaan yang ditanyakan, maka jawabannya boleh. Tetapi ya realita yang kita lihat ternyata di sini ada syarat lagi yang lain. Misalkan yang mendapatkan arisan, dia harus membuat acara di rumahnya dan dia harus ada makan-makannya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan arisan, mereka mendapatkan pinjaman dari anggota yang lainnya. Nah, ketika adanya makan-makan yang diberikan ya oleh orang yang mendapatkan pinjaman ini kepada anggota lain yang mereka meminjamkan, maka ini dikhawatirkan manfaat yang berbeda. Ya. Dari satu rumah dengan rumah yang lainnya nanti akan ada perbedaan-perbedaan makanan. Nah, sehingga yang didapatkan akan berbeda-beda. Nah, ini dikhawatirkan menjadi ya, melanggar kaidah dalam utang piutang. Yang mana dalam akad utang piutang Nabi SAW mengharamkan adanya manfaat yang diterima oleh orang yang menghutangkan.
Ya, maka di antaranya manfaat adalah makan tadi. Ya, maka ini dihindari, ya, harus dihindari karena dikhawatirkan ini adalah riba. Atau solusi yang lain, kalaupun ingin mengadakan makan-makan, maka sebaiknya ya hindari adanya perbedaan. Kalau ingin juga makan-makan ya harus sama semuanya, mendapatkan makan yang sama nilainya. Misalkan makan makanan tapi semua kita juga ada makan-makannya ya, tapi semuanya harus makan-makannya nilai 200.000. Nah, ini dibolehkan. Ya, tidak boleh lebih dari 200.000, hanya 200.000 sehingga semuanya mendapatkan sama. Nah, ini menjadi dibolehkan. Tapi kalau ada yang beda, misalkan di rumah si fulan memberi makanan 500.000 nilainya, kalau mau rumah fulan makannya ini, maka ini dikhawatirkan adanya perbedaan yang didapatkan dalam akad utang piutang, ini dikhawatirkan menjadi riba. Nah, itulah ya fenomena arisan memang merupakan suatu kebutuhan di masyarakat, maka kebutuhan ini hendaknya ya kita memenuhinya dengan menghindari hal-hal yang diharamkan syariat, diantaranya yaitu masalah adanya manfaat yang diterima oleh orang yang menghutangkan, maka ini harus kita berhati-hati. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, tarokna tis'ata asyarin minal halali makhafata riba. Kami tinggalkan 9 dari 10 bentuk transaksi yang halal karena kami khawatir itu ada ribanya. Nah, inilah di antara bentuk kekhawatiran riba. Maka kalau ingin mengadakan arisan, ya maka kalau ingin juga ada makan makanan, disyaratkan harus sama nilainya. Ya, atau ditiadakan makan-makannya. Atau buat makan masing-masing dari rumah. Supaya jangan sampai terdapat riba, yang mana riba ini sudah kita ketahui dosanya begitu besar dan Allah sangat murka kepada riba ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin itu poin pentingnya adalah dalam arisan itu disyaratkan semuanya harus menerima sama. Jangan sampai ada yang berbeda yang didapatkan. Ini akan menyebabkan riba. Nah, kira-kira begitu materi yang kita waspadai dalam masalah arisan, dikhawatirkan yaitu terjadinya riba. Karena akad utang piutang ini sangat rentan dengan riba. Sisa waktu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Untuk mendalami materi maupun di luar materi dipersilahkan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi bertanya atau tanya jawab kepada Ustadz. Insya Allah kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema riba dan arisan. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian kota, kemudian kota domisili dan pertanyaannya. Dan insya Allah akan kami berikan kesempatan nanti kepada Bapak Ibu sekalian untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz agar bisa lebih jelas. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Rika Umu Arkan. Pada Ibu dapat diaktifkan audionya Ibu dan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Ya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau kita ikut arisan, tapi ketika kita mendapatkan arisan, uang arisan yang hasil kita misalnya dapat, terus dipotong uang sosial, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Dipotong uang sosial. Nanti uang sosial ini akan dikelola oleh siapa, Ibu? Peruntukannya untuk siapa? Jadi nanti ada bendahara yang memegang uang itu, nanti ketika anggota arisannya ada yang sakit, ada yang lahiran, meninggal, atau hajatan, uang sosial itu yang digunakan untuk mewakili kelompok arisan ini gitu, Ustadz. Semuanya nanti juga akan membayar potongan yang sama, membayar jumlah yang sama. Sama Ustadz. Jadi semua yang dapat arisan dipotong 50.000 untuk uang sosial Ustadz.
Ya, wallahu taala alam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim mereka wajib menepati syarat yang mereka sepakati selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka di sini dalam akad arisan yang mereka ada tambahan syarat, yaitu apa? Setiap mendapatkan akan dipotong 50.000 secara merata, seluruhnya akan terkena potongan tersebut. Tujuannya adalah sosial, dan sosial yang tadi untuk membantu anggota yang sakit, ini juga dianjurkan. Tadi sudah kita sampaikan arisan itu juga kalau ada kebutuhan dan memang ada kemampuan untuk membayarnya dan tidak ada perbuatan zalim, maka ini juga solusi merupakan juga dianjurkan dalam syariat Islam, ya, dalam rangka tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka di antara bentuk tolong menolong kebaikan adalah kebaikan dunia. Contohnya kita memenuhi kebutuhan kita, pembelian motor atau alat-alat lainnya atau kebutuhan kontrakan, ya. Maka dengan cara gotong royong dengan arisan tadi adalah kebaikan, dan juga bentuk kebaikan yang lainnya yaitu ta'min ta'awuni, yaitu tadi ta'min ta'awuni itu adalah asuransi bentuknya takaful, ya. Mereka menghadiahkan 50.000 yang mana dana terkumpul akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah di antara mereka. Ini juga di antara yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Ya. Karena suatu ketika, ya, dalam masa yang sering terjadi peperangan, maka kabilah Asy'ari mereka akhirnya, ya, membuat kegiatan mengumpulkan makanan dari rumah-rumah kabilah tersebut, ya. Kemudian mengumpulkan dari donasi-donasi. Kemudian yang terkumpul dari makan tersebut mereka bagi rata di antara mereka. Nah, ini adalah bentuknya sosial agar memeratakan makanan yang ada hasil donasi dari warga agar semuanya memiliki makanan. Karena kalau tidak demikian, ada yang memiliki makanan, ada yang tidak memiliki makanan. Akhirnya mereka mengumpulkan makanan-makanan dari setiap rumah, nanti dibagi rata sehingga semuanya mendapatkan makanan. Ini adalah bentuk tolong menolong kebaikan agar orang-orang yang tidak memiliki makanan mendapatkan makanan. Maka Rasulullah SAW memuji mereka. Ya, beliau mengatakan wa ana minhum, saya ikut serta dalam, ya, sangat setuju dengan apa yang mereka lakukan. Maka di antara bentuk tadi, potong 50.000 untuk membantu anggota yang sakit, ini sangat dianjurkan dalam Islam. Wallahu ta'ala, itu dibolehkan, Ibu. Baik, cukup jelas Ibu ya dengan jawaban Ustadz. Jelas Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, Baik, ya. baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ibu atau Bapak Dwi di Kota Bengkulu terkait dengan arisan emas. Silakan Ibu diaktifkan audionya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau bertanya, kan saya penjual emas. Kebetulan teman-teman mau menabung emas. Jadi saya adakan arisan emas itu, caranya kan 10 orang. Jadi satu orang itu membayar ke saya, misal harga emas 2 juta. Jadi 200.000 satu orang dalam 1 bulan. Nah, bulan kedua itu harga emas kan ada naik, ada turun ya, Tat. Nah, jadi saya sesuaikan harga di bulan itu. Nah, setelah 10 bulan, emasnya kan udah dibeli semua tuh. Baru saya bagiin, Ustadz. Per orangnya kan 1 gram 1 gram. Nah, itu gimana, Ustadz? Karena emas itu kan barang ribawi. Saya tanya sama teman-teman katanya boleh, cuman baru berjalan saya masih agak ragu, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Jazakillah khair, Ustadz. Tadi nilai emas beda-beda, Bu, ya? Iya, nilainya kan dia sama 1 gram semua. Itu untuk 10 orang. Tapi kan harga setiap bulannya berbeda-beda, Ustadz. Misalnya bulan ini harganya 2 juta.
bulan depan harga emas kan naik tuh, Tat. Nah, naik, jadi saya naikkan sesuai harga itu, Ustaz. Iya, iya. Sebentar Bu ya, saya ini dulu ya, melihat referensi dulu sebentar Bu ya, agak lupa Ya, ini. siap. Siap, Ustaz. Ya. Walau alam, di sini yang mereka setorkan uang rupiah Bu yang berbeda Bu ya. Iya, uang rupiah, Ustaz. Masing-masing peserta bersepakat bahwa mereka menyetorkan dana rupiah tidak tetap senilai Iya. dengan, saya baca referensi dulu ya, senilai Iya. dengan 5 gram emas murni pada seorang anggota mendapatkan undian. Pengurus arisan membelikan emas berat 100 gram dan diundi pada saat setiap pertemuan, maka semua anggota semuanya akan mendapatkan emas berat 100 gram pada saat diundi. Dan walau alam ini masih dibolehkan Bu, karena memang arisannya semuanya mendapatkan sama nilai gram emasnya Bu ya. Halo? Itu masalah apa? Emas itu kan barang ribawi, Ustadz. Jadi apakah bermasalah nggak, Ustadz? Misalnya uang kan emas tuh harus cash and carry ya, Ustadz. Nah, sedangkan itu kan uang dikasih, tapi kita belum memberikan emasnya, cuma diperlihatkan aja, Ustadz. Oh, jadi emasnya nggak langsung dikasih bagi yang mendapatkan? Enggak, jadi kan saya per gram, 1 gram itu milik bersama kan, 1 gram itu uangnya 200 jadi lengkap 2 juta. Nah, itu saya belikan emas 1 biji. Terus saya perlihatkan gitu, nah sama anggotanya, ini emas udah dibeli jadi milik bersama. Nah, bulan kedua juga seperti itu sampai bulan ke-10 baru saya bagikan satu-satu, Ustadz. Iya, berarti dititipkan ke ibu ya? Iya. Ya, ya, walau alam ini masih dibolehkan Bu. Oh, Karena boleh pada ya. hakikatnya nanti semuanya kan bayar rupiahnya sama kan nanti Bu ya. Iya. Total semuanya nanti kan sama itu rupiahnya. Dan emas mereka juga menerima sama kan ya, total akhirnya. Oh, Ya, walau masih alam ini masih dibolehkan. masih dibolehkan ya, Ustadz. Berarti mereka menitipkan emasnya kepada ibu. Walau alam masih Ya. boleh. Oh iya. Ya. Terima kasih, Ustadz. Jazakillah Ya, khair. ya, semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Ya. Ya, Nah, baik. sedikit ya Silakan, tambah Pak Yano. Nah, tadi kuncinya tadi yang perlu kita perhatikan bahwa intinya jangan ada yang berbeda mendapatkan. Nah, tadi yang disampaikan si Ibu, walaupun berbeda-berbeda, tapi semuanya nanti totalnya akhirnya sama. Mereka mengeluarkan uang yang sama dan mereka mendapatkan emas yang sama. Wallahu ta'ala alam. Itu masih dibolehkan. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya dan semoga dapat dipahami oleh penanya maupun peserta lainnya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Roro Alfiatun Sarasati. Bisa diaktifkan audionya, Ibu? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih meyakini nih Pak Ustadz, saya diskusi dulu ya Pak Ustadz, Iya, silakan. Bu. bahwa arisan itu adalah, di balik arisan itu adalah riba. Jadi sebelum COVID tuh saya sudah hijrah tidak ikut arisan, apapun arisan itu. Arisan Iya, ET, PKK, alumni dan sebagainya. Pokoknya ada 11 arisan waktu itu saya ikutan. iya, Nah, kalau begini pendapat Ustadz berbeda lagi, jadi saya sepertinya ingin join, tapi tunggu dulu, di balik itu apa nih? Kan sebenarnya kalau arisan untuk silaturahmi diperbolehkan ya Ustadz ya, karena tujuannya untuk silaturahmi. iya, Tapi di balik itu namanya arisan, artinya, riba. Malah kadang-kadang arisan itu dikocok lebih awal, terus, sudah diputuskan
pertama ini si A, si B, si D dari awal begitu ya Pak Ustadz. Ya, Sehingga pas giliran yang saya selalu ditaruhnya terakhir. Misalnya saya dapat 3, saya selalu di akhir. Dia ya, mengira kita nggak butuh gitu loh. Padahal kan semua orang butuh ya Pak Ustadz ya, butuh uang ya. iya, Nah, iya, selalunya yang megang arisan ini me-request dan apa tadi ada salah satu yang dirugikan. Ternyata ada anggota arisan itu yang memiliki tabiat ini, setiap mau arisan siapa yang dapat diminta duluan gitu loh Pak Ustadz. Jadi kan ini sebenarnya jadi riba ya Pak Ustadz, karena kan kita berhutang dan harus wajib membayar pada saatnya gitu loh. Sementara orang dapat duluan enak tuh, udah bisa menikmati. Kita yang terakhir bayar terus tuh gimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz? Apakah saya harus join, di balik itu ada silaturahmi, atau tetap mengikuti akidah bahwa arisan itu adalah riba gitu, tidak harus dihindari gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Eh, tadi kita sudah menjelaskan bahwa arisan itu ya akarnya adalah hutang piutang, pendapat yang lebih kuat. Maka kapan terjadinya riba? Ketika ada perbedaan yang didapatkan, ya, atau bagi orang yang menghutangkan dia mendapatkan manfaat, itu menjadi riba. Contohnya, ya, mensyaratkan makan-makan bagi orang yang mendapatkan. Nah, maka makan-makan ini menjadi manfaat yang didapatkan bagi orang yang tidak mendapatkan. Ya, mana mereka sudah memberikan uang mereka pinjamkan pada orang yang mendapatkan, dan ternyata orang yang dapat arisan ini mereka ngasih makan hadiah, makan-makan. Ini riba. Nah, itu Oh yang memang begitu Pak Ustadz. Nah, itu riba. Ya betul, Itu riba. riba. Nah, makanya tadi saya sampaikan syaratnya jangan sampai ada makan-makan ini, Bu. Oh oke. Nah, kalau Iya ada iya iya. makan-makan itu maka itu jadi riba. Tapi kalau apa yang tadi Pak Ustadz merasa ada dirugikan, nilainya sih tetap sama. Tapi waktu mendapatkan itu bukannya nggak halal Pak Ustadz? Kalau itu halal, Ibu. Kenapa? Karena Halal memang ya? dari awal halal. Karena itu memang dari awal tidak mungkin semuanya mendapatkan di depan. Karena pasti yang ikut arisan artinya ada yang duluan, ada yang tengah, ada yang di belakang. Dan semua sepakat dengan kesepakatan itu, maka itu boleh karena tadi al muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim sesuai dengan syarat mereka sebutkan, mereka sepakati. Maka ini diantara persyaratan dalam arisan bahwa ada yang duluan, ada yang belakangan, dan semuanya setuju, maka itu halal, nggak ada masalah. Oh oke oke. Jadi nggak masalah ya, halal juga ya. Oke baik Pak Ustadz. Iya, Yang Ibu. siap Yang siap. haram itu yang makanan-makannya itu, Bu. Oh, tapi kalau utang piutang itu bukannya haram Pak Ustadz? Ada orang Utang yang piutang, hutang, kan kita eh, berhutang jadinya belum dapat, sudah dapat terus kita harus bayar, itu bukannya hutang Pak Ustadz? utang piutang boleh, Ibu. Nabi juga pernah berhutang. Oh iya iya baik baik. Utang Ini lain piutang lagi nih, iya boleh. iya. Ya, beda lagi. Ya, Iya iya. Siap Ustadz, makasih Pak Ustadz. ya, sama-sama, Ibu. Ya, baik, alhamdulillah Ibu untuk pertanyaannya. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Pak Yayan Saputra dari Bekasi, dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya. Baik, terima kasih Pak Yanuar dan Pak Ustadz. Pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah dibahas sebelumnya dengan Ibu yang sebelumnya. Jadi sekarang jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama begini, Ustadz. Tadi kan sudah diungkapkan bahwasannya arisan yang dapat atau yang menang, maka dia nggak boleh ada makan-makan gitu kan, Ustadz ya. Nah yang Ya, pertama, ternyata sekarang kalau misalkan ada arisan, tetapi antara uang untuk konsumsi sama uang dapat arisan itu berbeda. Jadi misalkan, ya, ya berbeda. Jadi pertama untuk bayar arisan, yang kedua konsumsi misalkan ditentukan berapa setiap orang, misalkan dikatakan sekian rupiah gitu. ya, Apakah itu bisa dikategorikan tidak riba? Itu yang pertama. Nah yang kedua, sekarang tuh saya sering dengar ada arisan pengen beli sesuatu. Misalkan suatu kendaraan, misalkan ada arisan pengen beli motor dengan jumlah nilai misalkan 25 juta gitu kan ya. Nah kemudian, tapi nggak pernah ada kumpul-kumpulnya. Pokoknya bulan ini nanti yang dapat
fulan, bulan berikutnya fulan, terus muter sampai setiap orang itu pada punya kendaraan itu masing-masing. Apakah itu juga dibolehkan? 2 itu pertanyaan saya, Jazakallah khair. Ya, tadi memisahkan makan-makan uangnya ya dibayar lagi masing-masing. Maka kalau semuanya sama berarti nggak ada ribanya, Pak. Riba itu kan artinya pertambahan yang didapatkan oleh orang yang menghutangkan. Nah, kalau semuanya sama, ya, menyerahkan uang makan untuk ikut makan-makan itu 10.000 dan makan-makannya pun sama, dimasak dengan harga dana yang terkumpul, maka itu berarti nggak ada ribanya. Ya, misalkan dana terkumpul dari makan-makan 200.000, yang masakannya juga nilai 200.000, maka ini adalah boleh, nggak ada ribanya di sana. Ya, tapi yang jadi masalah biasanya tuan rumah itu suka melebihkan. Nah, maka hadiah dari tuan rumah ini dikhawatirkan hadiah yang riba. Karena dalam akad utang piutang nggak boleh ada hadiah kecuali utangnya sudah dilunasi. Begitu, Pak. Kemudian yang kedua tadi arisan barang, ya, barang motor itu dibolehkan. Kalau motornya semuanya sama didapatkan para anggota. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Tia Aska yang sudah menekan tombol raise hand, bisa langsung mengaktifkan audionya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas kesempatannya Ustadz. Semoga Allah lapangkan, berikan kesehatan dan kemudahan. Ustadz, terkait dengan masih lanjut terkait dengan makan-makan Ustadz, apabila ini merupakan hadiah misalnya dari salah satu yang dapat atas inisiatif sendiri untuk memberikan makanan bagi yang hadir, apakah dibolehkan? Dan satu lagi adalah masih terkait hal yang sama. Jadi diadakan arisannya awalnya adalah seorang ibu ingin rutin mengumpulkan anaknya untuk datang ke rumah. Jadi setiap bulannya yang memberikan makanan, memasakkan masakan itu ibunya gitu. Jadi tidak ada tarikan dana dan biasanya anak-anak yang hadir pun ada yang suka bawa makanan untuk dimakan bersama gitu, Ustadz. Kalau seperti ini apakah diperbolehkan, Ustadz? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Baik, dari 2 pertanyaan Ibu ini insya Allah terjawab dengan satu hadis Nabi SAW. Tadi pertanyaan pertama ada yang menghadiahkan, ya, tapi tidak dijelaskan hadiah itu dari siapa. Dari yang kedua, pertanyaan kedua, ternyata hadiahnya dari ibu atau dari saudaranya. Nah, berarti ada 2 pertanyaan, perbedaannya yang pertama hadiah tidak dari orang lain, yang kedua hadiah dari ibu atau anak. Maka keduanya bisa terjawab dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan, idza aqrada ahadukum qardon, apabila salah seorang kalian memberikan pinjaman pada seseorang, fa'ahdalahu hadiyatan, kemudian orang yang meminjam itu memberikan hadiah kepada kalian. Contohnya dalam arisan ini, orang yang mendapatkan tentunya dia mendapatkan pinjaman dari anggota lain, ya kan? Nah, kemudian orang yang mendapatkan ini memberikan hadiah makan. Nah, sesuai dengan tadi hadis Nabi. Apabila kalian minjamkan uang, kemudian kalian diberi hadiah, maka Nabi mengatakan, fala yakbal hadiyatahu, maka jangan kalian terima hadiahnya. Ya. Kemudian juga yarkabuhu, atau memberikan tumpangan gratis, maka jangan kalian naiki tumpangan tersebut gratis tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan, illa qad jara baina wa baina qabla dzalik, kecuali kalau memang sebelum utang piutang itu mereka sudah saling memberi hadiah. Nah, jadi ada yang dilarang, ada dibolehkan hadiah tersebut. Maka dalam arisan ini, kalau karena ada arisan yang mereka baru ngasih makan, maka ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau memang sebelum arisan mereka sudah sering beri hadiah antara ibu ke anak atau saudara ke saudara, maka hadiah makan dari si ibu, hadiah dari makanan dari saudaranya itu boleh.
Bisa dipahami, Bu? Oh, nah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau sebelum ada arisan memang sudah rutin kumpul, saling memberi traktiran atau memasakkan itu diperbolehkan dengan ada ikut serta arisan di dalam acara kumpulnya ya Ustaz. Iya, kenapa? Karena itu murni hadiah. Karena sebelum arisan pun sudah ada hadiahnya. Tapi karena kalau ada arisan baru hadiah, berarti hadiahnya karena utang piutang. Maka itu dikhawatirkan menjadi riba. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Ya, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita lanjutkan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita masih memiliki waktu hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan transaksi arisan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ataupun tema muamalah lainnya, insya Allah dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar atau juga bisa menekan tombol raise hand. Kita berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu Samnawi di Jakarta Selatan terkait dengan waris ya. Silakan arisan dan waris. Arisan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Sedikit di luar tema, ini terkait waris. Iya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kalau misalnya seorang suami meninggal, terus tidak ada anak cucu, dan orang tua juga sudah meninggal, hanya ada istri, itu apakah seluruh harta itu ke istri ataukah dapat setengah bagian? Nah, kalau cuma dapat setengah, setengahnya itu diberikan ke siapa? Itu yang pertama. Mungkin itu dulu. Sama sekali nggak ada keluarga lagi, Pak, dari suami itu, Pak? Dari suami ada adik kakak. Bentar. Tadi yang meninggal siapa? Maaf, yang meninggal siapa? Yang meninggal suami. Ya. Yang ditinggalkan ada saudara. Yang ditinggalkan ada istri dan ada adik. Adik itu ada laki-laki dan perempuan. Berarti istri hanya mendapatkan 1/4, sisanya untuk saudaranya tadi, Pak. Oh, hanya 1/4 ya istrinya? Iya. Kemudian yang kedua. Karena Allah mengatakan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan istri kalian mendapatkan 1/4 kalau kalian tidak memiliki anak. Nah, kemudian sisanya karena ada saudara laki dan perempuan, maka sisanya diberikan pada saudara laki dan perempuannya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Baik, Ustaz. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekarang yang meninggal ini adalah nenek. Kakek sudah meninggal duluan. Kemudian ini nenek meninggal, anaknya cuma ada 2 perempuan. Nah, si nenek ini adik kakaknya sudah meninggal duluan semua, orang tua juga sudah meninggal. Itu untuk pembagian hartanya bagaimana, Ustaz? Bentar. Jadi waktu si nenek meninggal, yang ada waktu itu siapa aja, Pak? Anak perempuan 2. Cuman itu aja, nggak ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Nggak ada saudara, itu nggak ada? Saudara sepupu, jadi anak dari adiknya, anak dari kakaknya si nenek. Bentar. Anak saudara berarti ya? Iya, betul. Anak Ibnul Akh. Bentar, saya coba lihat referensi. Yang jelas anak perempuan 2 orang mendapatkan 2/3. Ya. Sisanya, bentar. Sedikit ya, butuh waktu ya, Pak ya. Ya, baik, Ustaz. Anak saudara tadi ya? Iya, betul, anak saudara. Anak saudara kandung, saudaranya laki-laki? Saudara laki-laki 1, saudara perempuan 2.
Jadi sisanya itu diberikan pada anak saudara laki-laki, Pak, karena dia asobah. Anak Oh, dari saudari perempuan tidak dapat. baik. Ada Jadi, satu bentar, anak ulangi dari lagi. uh, Tadi Bapak sampaikan, ya, ahli warisnya waktu si nenek meninggal ada 2 anak perempuan, kemudian anak dari saudaranya ya, saudara betul, laki-lakinya ya. betul. Nah, maka anak perempuan 2/3, anak dari saudara kandung itu dia asobah. Dia ngambil sisa seharta. Berarti kalau boleh dijelaskan, saya jelaskan sedikit, berarti anak perempuannya masing-masing 1/3, kemudian si asoba itu 1/3 juga berarti ya Oh, bagiannya. 1/3, 2/3, 1/3 ya. Betul ya Ustaz? Sisanya, iya betul. Betul. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Barakallahu. Baik. Tapi barakallah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Ibu Sari Wahyuni. Dipersilakan Ibu untuk bisa mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Kepada Ibu Sari, dipersilakan. Atau kita bacakan saja Ustadz mungkin ya, insya Allah. Ya, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Saya punya teman yang buka just tip beli emas. Dia beli emas ke butik Antam langsung. Kemudian saya just tip dengan transfer ke dia sejumlah harga emas plus fee dia di awal sebelum dia membeli. Sedangkan yang saya tahu membeli emas di butik Antam langsung itu tidak yadan yadin. Karena saat bayar dan pengambilan emasnya beda loket dan ada jeda waktu. Pertanyaannya Ustadz, apakah jasa just tip tersebut halal? Jika tidak halal, just tip seperti apa yang dihalalkan? Dari kasus di atas mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Si penanya sudah mengetahuinya ya. Karena tadi mengetahui, setahu penanya di butik Antam tidak tunai. Maka tentunya ketika itu dilarang, maka tidak boleh mengambil jasa untuk perbuatan yang dilarang. Ya, karena itu adalah riba nasi'ah. Yang mana di butik Antam kita ya, setahu saya juga bahwa kita membayar itu dan terima emasnya di tempat yang lain. Maka ini tidak tunai. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Maka perbuatan itu dilarang Nabi SAW. Maka mengerjakan perbuatan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, apalagi mendapatkan upah atas pekerjaan haram juga upahnya jadi sesuatu yang diharamkan. Maka ya belilah emas itu di yang tunai, tempat toko-toko yang menjual tunai. Artinya apa? Kita serahkan uang, kita langsung terima emas di waktu itu. Begitu solusinya. Just tip-nya yang dibenarkan. Baik, Ibu Sari, apakah sudah jelas? Ya, sepertinya terkendala, Ustaz, ada kendala di sisi beliau. Baik, Ya. kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Dari Bapak atau Ibu Kaila Prasetyo, dipersilakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, kalau misalnya begini Ustadz, dalam suatu perkumpulan arisan, itu ada salah seorang peserta yang ikut arisannya itu lebih dari satu, contohnya misalnya 2 atau 3, itu apakah diperbolehkan? Kemudian apakah yang bersangkutan itu zolim nggak terhadap peserta yang lain? Alasannya kenapa yang peserta tersebut dia ikut 2 atau 3 itu karena untuk menggenapkan, misalnya gini, arisannya itu ada 26, supaya genap jadi 30, ya udah saya aja 4 gitu. Jadi saya 4, jadi saya ikut 5 gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz? Itu saja pertanyaannya. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Dia bayarnya 4 Bu ya.
4. Betul, Ustaz. Ini dengan jumlah itu akan membebani, sebetulnya nggak ada masalah, Bu. Boleh aja. Cuman harusnya kan arisan itu kan per orang bayarnya sama ya. Betul, Yang betul. masalah anggota yang lain tahu atau tidak, Ibu? Karena Tahu. dengan dia Jadi, ngambil 4 itu akan membebani anggota lain. Bayar, wah jadinya besar saya bayar bulanannya ini. Walaupun saya dapat banyak, tapi bayar bulanannya juga lama jadinya. Karena bertambah oh kan iya. orang. Iya kan? Nah, Iya, betul, betul, Ustaz. ya, wallahu alam. Kalau Mhm. semuanya setuju mereka, maka nggak ada masalah, boleh aja. Oh iya. Jadi awalnya tuh gini Ustadz, karena jadi sejak dibuka arisan sepertinya tidak ada peminat nih. Akhirnya orang tersebut ya sudah saya ambil 3 aja lah supaya biar menarik yang lain. Nah setelah itu ternyata ada tuh Ustadz yang masuk akhirnya masih ada sisa nih kurang 1, ya udah saya genapkan aja biar pas gitu. Jadi biar nggak ini ya alhamdulillahnya takutnya sih apakah itu termasuk zolim gitu loh Ustadz. Ada perasaan yang lainnya mungkin ada perasaan jadi harus bayar lebih banyak nih kalau misalnya karena harus menggenapkan gitu. Ya itu dihindari, Iya. ya harus Iya, iya. dihindari itu. Kalau ada yang tidak tahu, berarti bisa zolim itu, betul. Oh, iya iya Ustadz. Tapi kalau diketahui oleh semua peserta tidak apa-apa ya Ustadz ya. Karena kan ketika bayar, misalnya yang bersangkutan si A itu bayarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah dia nomor 4, nomor 5, misalnya dia ikut 5. Nah itu atas nama dia sendiri semua dan semua orang kan melihat gitu Ustadz. Jadi tidak apa-apa ya Ustadz kalau diketahui oleh semua disepakati. Iya, kalau semuanya tahu dan mereka sepakat, kan ada masalah. Boleh. Baik. Iya. Baik, terima kasih ya Ustadz. Iya. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallahu. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz, kita masih memiliki beberapa waktu ke depan. Kepada Bapak Ibu peserta yang dirahmati Allah, insya Allah kami membuka link untuk presensi kajian pada siang hari ini, di mana link tersebut berisi untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan ide atau gagasan tema yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kami setiap bulan mengadakan kajian rutin ini di setiap hari Kamis pekan kedua mulai pukul 14.30. Kepada Bapak Ibu sekalian silakan bisa menyumbangkan ide atau gagasan tema-tema seputar muamalah apa yang ingin dibahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah akan kami pertimbangkan untuk dijadikan tema pertemuan di bulan berikutnya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Yusi di Surabaya. Dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audio dan bertanya langsung kepada Ustadz. Ibu Yusi, apakah bisa mengaktifkan audionya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi terlambat bergabung jadi agak tertinggal informasi. Saya ingin memastikan untuk arisan itu kalau sistemnya pengocokan setiap bulan itu hukumnya bagaimana? Kemudian ada beberapa arisan tuh yang memang sejak awal tuh sudah ditentukan pemenangnya itu dari pengocokan juga atau menulis di list gitu, mau dapat di bulan apa gitu. Nah itu hukumnya juga bagaimana gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengundi ya. Apa hukum Islam tentang mengundi orang yang akan menerima arisan? Kalau semuanya berhak dan tidak mungkin untuk semuanya mendapatkan sekaligus, contohnya seperti arisan. Semua mereka berhak mendapatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Tapi tidak mungkin semuanya dapat nomor 1, nggak mungkin dalam arisan. Ya. Oleh karena itu, dengan menentukan siapa yang lebih dulu dengan cara diundi, ini ternyata pernah dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW mengundi, ya, karena tidak mungkin Nabi dalam perjalanan perang beliau mengajak semua istri beliau.
Sehingga beliau mengundi di antara istri beliau siapa yang akan ikut beliau dalam perjalanan. Dengan ini para ulama mengambil hukum bahwa mengundi antara orang yang berhak itu dibolehkan. Begitu Ibu. Ya, cukup jelas Ibu? Kalau waktunya Ustadz atau harus dari awal di depan untuk dapat bulan apa begitu, atau setiap bulan boleh untuk melakukan pengundian tersebut? Boleh teknisnya sekali saja ya dari awal dipilih urutannya 1, 2, 3. Boleh juga pas ada arisan dipilih, boleh semuanya dibolehkan. Intinya ketika undian itu dibolehkan, teknisnya mau setiap bulan, mau sekali saja itu dibolehkan. Baik Pak Ustadz. Kemudian untuk zaman sekarang kan semua serba transfer ya Ustadz ya. Kalau Ya. misalnya pada saat transfer kembali untuk ke pemenangnya dipotong biaya administrasi bank itu tidak ada masalah ya Ustadz ya? Oh, administrasi bank nggak ada masalah. Oh baik Karena Ustadz. itu memang biaya yang dibayarkan ke orang lain. Nggak ada masalah, Ibu. Boleh. Baik Ustadz, sudah jelas Ustadz. Jazakallah khair. Oh iya, Ki. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan dari call center. Bismillah, Ustadz izin bertanya terkait dengan jual beli emas. Saya berangkat ke luar kota dan berencana membeli emas atau LM. Saya sekalian menawarkan teman atau kerabat yang mau ikut membeli. Jadi saya membuka just tip untuk pembelian emas dengan penawaran. Case pertama, sistem titip beli barang. Saya belikan barangnya. Misalnya, harga dari toko dijual 1 gram 2 juta. Saya infokan ke buyer atau rekan saya 1 gram 2.050.000. Kemudian buyer transfer ke saya saat saya sudah di toko emas. Dan saya bayarkan ke penjual seharga 2 juta. Emasnya saya simpan dan saya janjikan 2 hari kemudian saya berikan kepada buyer atau rekan saya tadi di kantor tempat kami kerja di hari Senin misalnya. Saya tambahkan 50.000 dengan akad tanpa ongkir, tapi saya tidak memberitahukan harga asli dari toko. Hanya tadi langsung mengatakan kalau 1 gramnya 2.050.000, mau atau tidak. Nah, case kedua, saya beli dulu emasnya dengan uang saya. Buyer membayar saat ada barangnya atau saat bertemu saya nanti dengan harga update per harinya. Saya menawarkan 2 opsi ini kepada buyer atau rekan yang mau nitip. Tapi mereka memilih opsi pertama karena mau ambil harga di saat saya beli emas tadi. Apakah opsi yang pertama ini boleh dilakukan dan tidak termasuk riba di dalamnya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Bisa dipahami, Ustaz? Bisa. Untuk yang pertama, belinya pakai uang orang nitip ya. Iya, saya Tapi transfer terlebih dahulu. harganya dinaikin 50.000. Ya, Dan betul. si orang yang menitipkan tidak tahu ada kenaikan itu. Ini haram hukumnya. Ya. Maka kalau dia ingin menaikkan 50.000, dia harus menyebutkannya. Tidak boleh dia diam. Karena kalau dia diam, si orang yang menitipkan tidak tahu. Dia mengira harganya memang 2.050.000. Nah, ternyata dia mengambil 50.000. Nah, 50.000 ini menjadi sesuatu mengambil harta orang lain yang cara batil. Maka bagaimana supaya halal 50.000 itu dia sampaikan bahwa 50.000 ini jasa saya begitu. Sehingga dia jual jasa. Kayak itu dibolehkan. Begitu, Pak Yan. Adapun yang kedua tadi dengan dia beli dulu, nah kemudian orang yang memesan supaya dibolehkan ya bisa membeli dan tidak membeli pada saat dia sudah beli emas. Nah, ternyata kalau dia mensyaratkan harus beli, maka tidak boleh. Ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena sudah melakukan akad jual beli, ya, tapi barang belum dimiliki. Begitu, Pak Yan. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah sudah jelas dan kita alhamdulillah sudah berada di penghujung waktu.
mungkin ada sedikit nasihat atau penutup dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan Allah untuk belajar terus dan mengamalkan dan mendapat taufik dari Allah Ta'ala untuk mengamalkan dan bertambah keimanan kita. Ya, demikian Pak Yano. Baik, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya. Jika Ustadz ada kegiatan kebaikan lebih lanjut, kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustadz. Baik, saya mohon izin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan, kami sudah mengirimkan di kolom chat presensi, nasihat, atau kajian kita pada siang hari ini. Jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan ide tema kajian yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, silakan dapat mengisi daftar kehadiran tersebut, dan insya Allah kami akan pertimbangkan untuk menjadi pembahasan di pekan berikutnya. Dan juga kami dari Lasjubi Sodakot ingin menyampaikan terkait dengan program yang sedang dilaksanakan oleh Lasjubi Sodakot, yaitu pelatihan teknisi AC dari Yurbi Skill Center di batch ketiga. Alhamdulillah telah dibuka dan insya Allah masih terdapat kuota. Untuk Bapak Ibu jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan program tersebut dapat menghubungi call center di 0895 1857 2848. Semuanya gratis, atau juga bisa mengecek di Instagram atau Facebook Lasjurbi Sodakot. Dan juga kami saat ini sedang mengadakan program lainnya yang insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah program Sapa Ojol, di mana program Sapa Ojol itu adalah program santunan pangan bagi para driver ojek online, yang insya Allah program tersebut kami dedikasikan untuk para driver ojol untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bapak Ibu sekalian bisa turut serta di program tersebut dan bisa menyalurkan infak terkait Bapak Ibu sekalian ke rekening BSI di 8800 078785 dengan kode 103. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Kami mewakili segenap tim Lasjurbi Sodakot, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberkahi pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.